Mendengar kata-kata Dai Mubai, 4 orang yang mengikutinya terdiam beberapa saat, masih Xiao Wu yang mau tidak mau membuka mulutnya terlebih dahulu. Anda memilih siswa seperti memilih istri. Ini juga terlalu ketat. Tidak heran jika guru di pintu masuk mengatakan hanya monster yang diterima di sini. Orang yang bisa lulus ke 4 ujian ini, mungkin juga hanya monster. Saya sangat ingin bertanya sekali, berapa banyak siswa yang dimiliki Akademi Shrek saat ini? Setiap tahun merekrut berapa banyak siswa? Kali ini giliran Dai Mubai yang menunjukkan senyum masam. Akademi Shrek kami sejak didirikan hingga sekarang, dalam 20 tahun, telah mendaftarkan 42 siswa. 1 tahun rata-rata memiliki sedikit lebih dari 2 siswa. Tahun ini Anda berempat mungkin direkrut, yang harus dipertimbangkan untuk mencetak rekor. Sebelumnya, Akademi sudah punya waktu 2 tahun tanpa menerima murid. Saat ini, di Akademi dalam proses belajar, siswa yang menghitung saya masih berjumlah 3. Terlepas dari wanita muda sedingin es, Tang San, Xiao Wu dan wanita muda cantik itu berteriak secara bersamaan. Dai Mubai tertawa mengejek dirinya sendiri. Di seluruh benua Douluo, kita bisa dianggap sebagai satu-satunya akademi yang memiliki lebih banyak guru daripada murid. Bahkan setelah mendaftarkan Anda, jumlah siswa akademi kami tidak akan melebihi jumlah guru. Tang San berkata, seperti ini, bagaimana akademi bisa terus eksis? Tanpa pasokan siswa, itu seharusnya tanpa penghasilan. Dai Mubai berkata, kenapa lagi menurutmu akademi akan menjadi desa sekecil itu? Itu karena kekurangan dana. Jika bukan karena rumah saya masih mensponsori beberapa, akademi mungkin telah ditutup tahun lalu. Jika tahun ini lagi tanpa rekrutan, maka kami bertiga belajar akan menjadi siswa terakhir Akademi Shrek. Lalu mengapa akademi tidak santai ketika orang-orang diuji untuk melamar? Pelamar yang saya lihat juga tidak bisa dianggap sedikit. Wanita muda yang lembut dan cantik itu berkata dengan ragu-ragu. Dai Mubai memperlihatkan ekspresi hormat, kata dekan, lebih baik tidak memiliki apa-apa, tidak peduli kapan, bahkan jika itu berarti menutup Akademi Shrek, daripada menerima sampah. Hanya monster. Anda tahu apa persyaratan kelulusan akademi? Ini sudah bukan Akademi Master Roh Menengah, atau Akademi Master Roh tingkat lanjut. Karena persyaratan kami berbeda dengan kebutuhan mereka. Kami hanya ingin siswa berusia 13 tahun ke bawah, yang juga harus benar-benar jenius. Tetapi persyaratan kelulusan akademi adalah melebihi peringkat 40, dan terlebih lagi sebelum berusia 20 tahun melebihi peringkat 40, mencapai tingkat leluhur roh hanya untuk mengizinkan kelulusan. Akademi secara total telah mendaftarkan 42 siswa, tetapi yang benar-benar lulus hanya memiliki 14 orang. Setelah 14 orang ini meninggalkan akademi, tidak ada satu orang pun yang tidak dapat menerima perhatian dunia. Di antara mereka adalah yang paling luar biasa. Saat ini sudah menjadi penatua termuda Spirit Hall, otoritas dan prestise kedua setelah Paus. Sisanya yang tidak lulus, tidak dapat mencapai budidaya peringkat 40 sebelum usia 20 tahun atau terbunuh saat berburu binatang roh. Kata dekan, tidak cukup untuk mencapai peringkat 41, tidak boleh keluar dan membuatnya kehilangan muka. Mengatakan bagian terakhir ini, suasana hati Dai Mubai jelas menjadi bersemangat. Tentang dekan Akademi Shrek, dia jelas sangat hormat. Tang San tersenyum, berkata kepada Dai Mubai, saya sangat senang bisa datang ke sini. Dai Mubai menghela nafas, berkata, keluarga kerajaan-kerajaan Bala awalnya berencana untuk mensponsori akademi, tetapi menuntut lulusan akademi harus bersumpah setia kepada keluarga kerajaan, dan segera ditolak oleh dekan. Akademi Shrek kami juga tidak kompatibel dengan akademi lain, tidak sedikit disingkirkan, oleh karena itu hanya menjadi penampilan saat ini. Tang San tiba-tiba menemukan, dia sangat merindukan bisa bertemu dengan Dai Mubai berbicara tentang, dia sangat ingin melihat, setelah semua orang macam apa, bisa selama 20 tahun terus bertahan dalam mendirikan akademi semacam ini. Kita sudah sampai. Dai Mubai menghentikan langkahnya. Sekarang, mereka telah mencapai ruang terbuka lain. Ini dibandingkan dengan lokasi ujian kedua sebelumnya jauh lebih kecil, hanya sekitar 200 meter persegi. Seseorang yang tampak seperti pria parubaya berusia lebih dari 50 tahun duduk tidur siang di kursi. Guru Zhao, saya akan mengajak orang-orang untuk mengikuti ujian keempat. Tahun ini ada ujian keempat? Tanpa diduga masih ada 4 orang. Pria parubaya membuka mata mengantuk yang kabur, agak terkejut melihat 4 pemuda laki-laki dan perempuan di hadapannya, seolah-olah menemukan semacam perselingkuhan yang tak terbayangkan. Dai Mubai berkata, tidak hanya ada 4 orang untuk ujian keempat,
tapi mereka juga dibebaskan dari ujian kedua dan ketiga. Mata Guru Zhao bersinar, berdiri dari kursi, perawakannya tidak tinggi, dan penampilannya sangat biasa. Tapi terlihat sangat kasar. Dibandingkan dengan Tang San yang berusia 12 tahun, tingginya masih agak lebih pendek tetapi secara tak terduga memberi orang perasaan yang agung. Bahu lebar yang menyerupai tembok kota, jaket yang pada dasarnya tidak dapat menutupi seluruh tubuhnya yang seperti baja yang penuh dengan otot yang kuat. Meskipun ekspresi wajahnya ramah, perawakannya yang kokoh secara virtual memberi orang semacam tekanan yang kuat. 4 yang melampaui peringkat 25. Lumayan, rupanya tahun ini tidak sedikit monster kecil. Rintanganku adalah rintangan terakhir. Melewati cobaanku, kamu akan bisa secara resmi menjadi anggota Akademi Shrek. Namun, percobaan saya tidak bisa sesederhana itu untuk dilalui. Pengalaman tempur nyata diperlukan untuk dimiliki oleh setiap Master Roh. Apa yang saya periksa adalah kemampuan Anda dalam hal ini. Sambil tersenyum, tatapannya menyapu dari Tang San ke arah yang lain. Dengan lembut menatap mereka, saya dipanggil Zhao Wuji. Karena kalian berempat dibebaskan dari ujian kedua dan ketiga, saya secara pribadi akan menemani Anda bermain. Sekarang saya memberi Anda sebatang dupa waktu untuk saling memahami dan berdiskusi. Setelah sebatang dupa, ujian dimulai. Isi tes adalah untuk kalian berempat bersama-sama untuk menahan seranganku untuk 1 dupa waktu. Dengan hanya 1 orang yang mampu bertahan sampai akhir, itu dihitung saat Anda semua lewat. Saya harap Anda mengerti. Jangan mencoba trik murahan, tidak ada orang yang bisa menggunakan kecepatan untuk keluar dari jarak ini. Pada saat yang sama, saya juga dapat menasihati Anda. Mengandalkan kekuatan 1 orang untuk menghalangi serangan saya juga tidak mungkin. Saling berkoordinasi bersama adalah satu-satunya kesempatan Anda untuk sukses. Guru Zhao, ini tidak terlalu bagus. Dai Mubai dengan ragu-ragu berkata. Zhao Wuji mulai padanya, berkata, apa yang tidak baik? Dekan tidak ada di sini, di akademi aku yang terhebat, apa yang aku katakan baik itu bagus. Baik, saya akan menyalakan dupa. Waktu Anda tidak banyak, buatlah persiapan Anda. Little Bai, kamu juga bisa memberitahu mereka tentang sifat kekuatanku, biarkan mereka sedikit persiapan. Setelah mengucapkan kalimat-kalimat tersebut, dari suatu tempat ia mengeluarkan sebatang dupa, jari-jarinya mencubit ujung dupa, tanpa diduga langsung menyulut dupa tersebut. Dalam sekejap, dupa tersebut sudah tertancap di tanah, dan terlebih lagi tidak ada sedikit pun gemetar. Setelah menyelesaikan ini, Zhao Wuji kembali duduk di kursinya sambil menutup matanya untuk melanjutkan tidur. 4 Tang San tidak memiliki perasaan tertentu karena metode pengujian yang disarankan Guru Zhao ini. Sebaliknya wajah Dai Mubai serius terhadap 4 pepatah. Kamu datang ke sini sebentar. Keempatnya berkerumun di sampingnya. Dai Mubai berkata dengan ekspresi muram, kali ini saya juga tidak dapat membantu Anda. Jangan berharap Guru Zhao tiba-tiba melakukan ini secara pribadi. Xiao Wu tersenyum berkata, Guru Zhao ini tidak bisa juga seperti orang tua di dekat gerbang itu, kekuatan tingkat Kaisar Roh. Dai Mubai menggelengkan kepalanya, berkata, tidak. Xiao Wu tersenyum berkata, kalau begitu jangan khawatir. Bagaimana mengatakan, kita berempat juga semua memiliki kekuatan peringkat hampir 30, dengan 4:1. Selama celah kekuatan tidak terlalu lebar, jangan bilang 1 batang dupa waktu tidak akan cukup. Dai Mubai menatapnya, dengan ekspresi seperti sedang melihat orang idiot. Jika menurutmu Guru Zhao begitu pandai menahan serangannya, maka kamu salah besar. Benar, Guru Zhao jelas bukan guru roh tingkat Kaisar lapisan peringkat 60, dia adalah guru roh tingkat 76. Semangat binatang, roh pertempuran bijak. Dia adalah wakil ketua akademi, kekuatan gabungan kedua setelah dekan. Murid 4 orang Tang San secara praktis berkontraksi secara bersamaan, peringkat 76. Dalam kesan mereka, apalagi peringkat kurang dari 30, bahkan jika itu menghadapi 10.000 tentara, seorang guru roh tingkat bijak masih bisa bergerak tanpa hambatan dengan mudah. Xiao Wu tidak berani percaya berkata, dia peringkat 76? Tapi dibandingkan dengan Pak Tua gerbang itu, dia terlihat jauh lebih muda. Dai Mubai dengan tenang berkata, usia tidak pernah bisa mewakili masalah sepenuhnya. Tidak banyak waktu, saya hanya memberitahu Anda kemampuan ahli Guru Zhao. Setelah itu Anda harus segera merancang strategi untuk melawannya. Jika tidak, apalagi 1 batang dupa, mampu menahan serangan pertamanya dianggap tidak buruk. Ekspresi 4 orang Tang San menjadi serius, menghadapi level roh bijak peringkat 76, itu tidak bisa menjadi hiburan bercanda. Tang San yang berasal dari desa Roh Kudus memiliki legenda seorang bijak roh, itu hanya legenda, tidak lebih,
Tetapi di depan matanya, roh bijak ini sudah dekat sekarang, dan juga masih menjadi penguji kemajuan ujian mereka. Dai Mubai berkata sambil tersenyum masam. Awalnya Guru Zhao hanya pengawas yang bertanggung jawab untuk ujian keempat, tidak lebih, musuhmu seharusnya aku. Hanya harus mampu menahan serangan saya untuk satu dupa waktu, dianggap lewat. Tapi siapa yang tahu hari ini dia akan tegang secara tidak normal, tiba-tiba secara pribadi akan meletakkan tangannya untuk itu. Roh Guru Zhao adalah beruang Vajra yang kuat, itu semacam roh binatang yang kuat. Seluruh tubuh tidak memiliki kelemahan, kekuatan pertahanan sangat menakutkan, bahkan jika itu adalah Master Roh dengan level yang sama, akan sangat sulit untuk membuka pertahanannya untuk menyakitinya. Meskipun kecepatan bukanlah keahlian Guru Zhao, antara Anda dan dia celah kekuatan roh benar-benar terlalu besar, dalam hal ini juga tidak dapat dibandingkan dengan kecepatannya yang bahkan lebih tinggi. Guru Zhao paling kuat dalam kekuatan serangan fisik dan kekuatan pertahanan. Di akademi dia dijuluki Raja Cerah Tanpa Gerak. Jangankan kalian berempat, bahkan jika menambahkan saya, masih mungkin tidak dapat menghalangi serangannya untuk satu batang dupa. Saat ini saya hanya berharap Guru Zhao ketika menyerang Anda tidak akan menganggapnya terlalu serius. Tidak memiliki titik lemah. 4 kata sederhana sudah menyatakan daerah tangguh Zhao Wuji. Wanita muda cantik berambut pendek tiba-tiba berteriak, dia secara tak terduga adalah Raja Cerah Tanpa Gerak Zhao Wuji. Di benua Eropa yang hilang selama 10 tahun, tidak menyangka dia menjadi guru di Akademi Shrek. Awalnya, Raja Cerah Tanpa Gerak Zhao Wuji dengan Spirit Hall memiliki perselisihan. Spirit Hall ingin menghukumnya, tapi dia hanya menerobos dari dalam pengepungan 16 uskup. Setelah itu masalah itu juga dibiarkan tidak menentu. Para uskup Spirit Hall, semuanya setidaknya berada di peringkat 60 atau lebih tingkat Kaisar Roh. Saat itu Zhao Wuji seharusnya juga hanya berada di peringkat 60 sesuatu. Hak seharusnya tidak lebih sulit untuk dihadapi. Dai Mubai mengangguk dalam diam, berkata, setidaknya, saya tidak pernah melihat penampilan Guru Zhao sama sekali dengan kekuatannya. Oleh karena itu, Anda mengharapkan yang terbaik. Di antara 7 cincin roh Guru Zhao, 2 cincin roh 100 tahun, cincin roh ketiga dan cincin roh keempat adalah 1000 tahun, 3 cincin roh selanjutnya seluruhnya 10.000 tahun. Dan juga, 7 cincin roh menambahkan serangan dan pertahanan. Anda harus bisa membayangkan ketakutannya. Saat ini, Anda pertama kali mengenal satu sama lain, mengumumkan nama dan kemampuan Anda, melihat bagaimana Anda harus mencocokkan kemampuan terbaik untuk menahan ujian Zhao Wuji. Tang San pertama kali membuka mulutnya. Aku Tang San, Tool Spirit Blue Silver Grass, Master Sistem Kendali Pertempuran peringkat 29. Xiao Wu melihat ke arah Tang San berbicara. Yang kedua berkata, Xiao Wu, Roh Kelinci Binatang, Master Roh Sistem Penyerangan peringkat 29. Wanita muda berambut pendek sejajar dengan telinganya ragu-ragu sejenak, lalu berbicara, Ning Rongrong, Roh Alat 7 Pagoda Ubin Kaca Harta Karun, Master Roh Sistem Pembantu peringkat 26. Akhirnya wanita muda sedingin es seperti sebelumnya, dingin dan terlepas, dengan acuh tak acuh berkata, Juz Huking, Musang Neraka Roh Binatang, Master Roh Sistem Serangan Ketangkasan peringkat 27. Tepat saat 4 orang meninggalkan perkenalan mereka, termasuk Dai Mubai, di antara 4 tatapan orang terfokus pada satu orang. Orang yang menarik perhatian ini adalah Ning Rongrong, wanita muda berambut pendek. Tang San kaget berkata, rohmu adalah 7 pagoda ubin kaca harta karun. Itu berarti, Anda berasal dari sekolah ubin kaca 7 harta karun? 7 harta karun pagoda ubin kaca jenis roh ini menurut legenda, di seluruh benua Douluo, hanya bisa dimiliki oleh anak-anak yang berhubungan langsung dengan sekolah ubin kaca 7 harta karun. Master dari 7 pagoda ubin kaca harta karun itu, roh alat ini dapat dievaluasi hanya dengan satu baris. Di semua benua, roh alat bantu yang paling tangguh. Pendamping terbaik untuk semua master roh sistem pertarungan. Di antara 6 tanda Spirit Hall, tidak di antara 3 tanda pada ubin token Grand Master. Di antaranya adalah 7 pagoda ubin berlapis kaca harta karun. Ning Rongrong menjulurkan lidah kecil yang lucu, berkata, jangan menatap, saya tidak berbeda dari orang biasa. Saya diam-diam kabur dari rumah. Pertama-tama, mari kita bicara tentang ujian kita sekarang. Jiwa saya adalah 7 pagoda ubin kaca harta karun, 2 cincin roh. Mampu meningkatkan atribut kecepatan dan kekuatan semua orang secara bervariasi. Amplifikasi sekitar 30%. Bertahan sampai 1 batang dupa padam bukanlah masalah. Amplifikasi 30%, ini sudah merupakan angka yang sangat bagus, tetapi Tang San tahu, alasan Grand Master menamai 7 pagoda ubin kaca harta karun ini sebagai keberadaan roh sistem tambahan yang paling kuat,
adalah karena untuk setiap peningkatan cincin roh, tidak hanya dapat mengembangkan peningkatan semacam atribut, secara bersamaan, masih akan memungkinkan peningkatan atribut setiap cincin roh sebelumnya meningkat 10% lagi. Juga untuk mengatakan, jika kekuatan roh Ningrongrong mencapai peringkat ke-30 atau lebih, dia tidak hanya dapat meningkatkan satu jenis atribut lagi, tetapi juga efek amplifikasi atribut yang dimiliki akan menjadi 40%. Dan seterusnya. Pada peringkat ke-70 mampu dalam sekejap meningkatkan 7 jenis atribut sebesar 80%. Efek yang menakutkan seperti ini. Jika memiliki 7 harta karun seperti ini, ahli roh pagoda ubin mengkilap semacam ini, secara praktis bisa dengan sendirinya dalam sekejap menggandakan kekuatan mereka yang sebenarnya. Mengenai melampaui master roh yang kuat, efek amplifikasi 7 harta karun ubin kaca pagoda dalam hal itu bahkan lebih tinggi. Di salah satu dari 2 wilayah kekaisaran surgawi, hanya memiliki guru roh sekolah 7 harta karun genteng yang muncul. Segera semuanya akan menjadi organisasi master roh yang berjuang untuk tujuan tersebut. Menerima perhatian 10.000 orang. Untungnya, efek amplifikasi 7 harta karun pagoda ubin mengkilap tidak menumpuk. Dengan kata lain, jika memiliki 2 master roh pagoda ubin mengkilap 7 harta, penguatan hanya akan sesuai dengan efek kekuatan roh tertinggi. Titik lemah terbesar dari 7 harta karun yang berkilauan di pagoda ubin adalah tidak memiliki daya tembak, yang membutuhkan pengumpulan master roh pertempuran untuk bertahan. Tapi sukarelawan untuk menjadi 7 harta karun pelindung pagoda ubin mengkilap pasti tidak sedikit. Di antara mereka termasuk setidaknya 2 di antara eksistensi tingkat atas master roh, gelar Douluo. Di seluruh benua, 7 sekolah ubin kaca harta karun benar-benar di peringkat di 3 sekolah teratas. Adapun efek amplifikasi seperti apa yang akan muncul pada 7 pagoda ubin mengkilap harta akhirnya mencapai peringkat ke-80 dan peringkat ke-90, hanya anggota inti sekolah mereka yang bisa mengetahuinya. Selama ini, itulah rahasia terbesar Seven Treasure Glazetile School. Dai Mubai menarik napas dalam-dalam, berkata, pencocokan kalian berempat bertentangan dengan apa yang diharapkan cukup baik, tanpa roh sistem duplikat. Bagaimana melawan serangan Guru Zhao? Anda memutuskan sendiri. Tang San mempertimbangkan, berkata, Ningrongrong bertanggung jawab untuk mendukung kita bertiga. Lalu, Xiao Wu bertanggung jawab atas serangan utama, aku bertanggung jawab untuk mengendalikan serangan Guru Zhang, membatasinya sejauh mungkin, sekaligus mendukung serangan frontal Xiao Wu. Zhu Zuqing, aku akan merepotkanmu dengan sayap, mengandalkan kecepatanmu untuk menjepitnya. Xiao Wu dan Ningrongrong mengangguk, Zhu Zuqing memandang Tang San, dan akhirnya juga mengangguk sedikit, setelah menyetujui lamarannya. Dalam waktu singkat ini, mereka hanya bisa menggunakan taktik sederhana semacam ini. Hasilnya, mereka hanya bisa menggunakan pertarungan sebenarnya untuk mengujinya. Tidak peduli bagaimana mengatakannya, mereka semua tidak pernah bertemu dengan lawan yang sekuat itu, kekuatan lawan mencapai tingkat yang mereka masih bisa bertarung untuk mencari tahu. Diskusi selesai. Suara resonansi Zhao Wuji bergema, keempat orang itu menoleh untuk melihat, batang dupa di tanah itu sudah terbakar sampai akhir. Guru, kita bisa mulai. Dai Mubai mengangguk ke arah Zhao Wuji, dengan cepat mundur untuk menyaksikan di samping. Meskipun ini adalah pertarungan yang tidak normal, untuk melihat Zhao Wuji mengeluarkan keahliannya, sebagai tipe master roh yang mendominasi kekuatan, dia secara alami tidak akan membiarkan kesempatan belajar ini tergelincir. Zhao Wuji sekali lagi berdiri, kedua tangan berpegangan satu sama lain, melonggarkan pergelangan tangannya, membuat suara berulang dari tulang retak membuat gigi orang sakit. Tekanan tak berwujud tiba-tiba meningkat bahkan lebih. Zhao Wuji di tangannya sekali lagi mengulurkan sebatang dupa, tanpa menunggu dia menyalakannya, Ningrongrong sudah memimpin tindakan. Pagoda ubin kaca 7 harta karun. Tubuh yang melayang di udara berputar di sekelilingnya, cahaya 7 warna yang menyilaukan indah segera dilepaskan dari dalam tubuhnya. Hanya melihat bahwa 7 cahaya berwarna mengembun, di dalam telapak tangan kanan Ningrongrong sudah terdapat pagoda 7 warna setinggi 1 cun. Kelap-kelip cahaya harta karun, tekanan udara mulia, Ningrongrong sedikit tersenyum. Seluruh orang ingin melayang di udara seperti makhluk abadi. 2 cincin roh kuning muncul dari bawah, diam-diam melayang di sekitar tubuhnya. 7 kata harta karun, yang pertama diucapkan, kekuatan. Cincin roh pertama naik, menyelimuti 7 pagoda berwarna, di arah kiri Ningrongrong, 3 aliran cahaya terang secara bersamaan melesat keluar, secara terpisah menyelimuti tubuh 3 orang Tang San. Segera, energi hangat menggelegak dari 4 tungkai 100 tulang, 3 orang tiba-tiba merasa seperti seluruh tubuh mereka dipenuhi dengan kekuatan. Kekuatan roh terus mengalir ke dalam seperti itu mendidih. Zhao Wuji agak kaget melihat Ningrongrong. Sobat, di antara peserta ujian tahun ini tiba-tiba ada salah satu dari 7 harta karun klan ubin mengkilap.
Cukup bagus, cukup bagus. Hantu tua Flender itu pasti bersemangat kali ini. Sambil berbicara, dia dengan mudah melemparkan dupa yang sudah dinyalakan di tangannya, menempel di tanah. 7 kata harta karun, kedua diucapkan, kecepatan. Sekali lagi 3 aliran cahaya terang melayang keluar, cincin roh kedua Ningrongrong juga menunjukkan efeknya. Ringannya tubuh membuat Tangsan merasa seperti telah kehilangan berat badannya. Di dalam hatinya diam-diam terengah-engah kagum. 7 harta karun pagoda ubin mengkilap cukup pasti tidak dinamai dengan sia-sia, layak disebut roh pertama dalam sistem pembantu. Kecepatan dan kekuatan secara bersamaan meningkat 30%, segera membuatnya merasa kekuatannya telah meningkat pesat. Tepat pada saat ini, Zhao Wuji bergerak, sama sekali tidak terburu-buru ke arah 4 orang Tangsan. Sebaliknya kedua kaki setengah berjongkok, kedua tinju secara bersamaan menghantam tanah. Tidak baik. Tangsan berteriak, saat Zhao Wuji memulai serangannya, dia sudah mengerti apa yang akan dilakukan lawan. Grandmaster pernah berkata, jika suatu hari bertemu lawan dari Seven Treasures Glazetile School, maka, pada saat pertama, harus terlebih dahulu membuang guru roh Seven Treasures Glazetile School. Serangan Zhao Wuji jelas tidak diarahkan pada Ningrongrong saja, tetapi serangan area ini jelas ditujukan untuk pertama-tama mengganggu efek tambahan pagoda ubin mengkilap 7 harta Ningrongrong. Satu pohon anggur panjang biru dan hitam tiba-tiba terbang keluar. Di pohon anggur itu bukanlah duri yang tajam, karena itu hanya memiliki efek cincin roh pertama Tangsan. Pohon anggur panjang yang berputar seperti kilat di sekitar pinggang Ningrongrong. Tangsan secara bersamaan melompat sendiri, juga membawa tubuh Ningrongrong ke udara. Dengan suara gemuruh yang tumpul, bumi bergetar hebat, gelombang tanah kuning tiba-tiba dilepaskan di sepanjang tanah menuju 4 orang Tangsan. Xiao Wu dan Zhu Zuqing menanggapi dengan sangat cepat. Xiao Wu melompat ke depan, Zhu Zuqing melompat ke samping. Secara bersamaan menyapu gempa, Tangsan melompat pada waktu yang hampir bersamaan dengan Xiao Wu. Termasuk ketinggian lompatan tidak banyak perbedaan. Xiao Wu, di atas. Tangsan berteriak, mengangkat kedua tangan dan mendorong dari dadanya. Xiao Wu pada dasarnya tidak perlu melihat dengan matanya, dia masih tahu lokasi tangan Tangsan. Keduanya telah bersama selama 6 tahun, dan sudah lama sekali mencapai pemahaman yang lengkap. Kedua kaki menginjak telapak tangan Tangsan. Dengan bantuan kekuatan dorong Tangsan, tiba-tiba menembak seperti anak panah ke arah Zhao Wuji di bawah. Menyerang adalah pertahanan terbaik. Saat ini secara pasif menerima pukulan, membiarkan Zhao Wuji menampilkan kekuatan penuhnya. Mereka pasti tidak akan memiliki kesempatan. Sebaliknya akan lebih baik mengganti menjaga dengan menyerang, dan mungkin masih bisa menunda sebentar. Zhao Wuji yang melihat tinjunya yang menghantam tanah tidak bereaksi. Sebaliknya tersenyum lebar. Dalam sekejap Xiao Wu menerkam ke arahnya, dia masih tidak menghindar. Kedua tangannya bertolak belakang di belakang punggungnya, membuat pura-pura membiarkan serangan Xiao Wu. Xiao Wu secara alami tidak akan melepaskan kesempatan seperti itu. Menerkam tubuh di udara meringkuk, berguling ke depan. Ketika hendak mencapai Zhao Wuji, tubuh halus ini terbuka. Dalam waktu singkat, dia sudah menjalani proses peningkatan tubuh roh udara lengkap. Kedua kaki secara bersamaan menginjak kedua sisi leher Zhao Wuji. Dengan dua suara serentak yang teredam, kedua kaki Xiao Wu dengan akurat menginjak bahu Zhao Wuji. Tetapi Zhao Wuji bahkan tidak bergoyang, menyeringai, sepertinya tanpa kekuatan apapun, gadis kecil. Xiao Wu mendengus dingin, tanpa kekuatan? Kalau begitu aku akan membiarkanmu melihat kekuatannya. Kedua kakinya seolah-olah menempel di bahu Zhao Wuji, jari-jari kaki tiba-tiba berputar, secara terpisah menunjuk ke arteri utama di leher Zhao Wuji, tubuh halus berputar dengan seluruh kekuatannya, berputar di udara. Jika hanya kekuatan fisik Xiao Wu, dia sepertinya tidak akan bisa menggerakkan tubuh Zhao Wuji. Tapi saat ini, lebih dari satu orang bisa ambil bagian. Zhao Wuji tiba-tiba merasakan seluruh tubuhnya menegang, penuh dengan tanaman merambat berduri tajam yang dengan panik melilit tubuhnya. Terlepas dari lengan atau kakinya, ikatannya benar-benar kokoh. Tanaman merambat itu sangat rapat, racun melumpuhkan yang intens tiba-tiba keluar. Bersamaan dengan itu, tanaman merambat yang muncul dari tanah mendorong tubuhnya, membuat kedua kakinya meninggalkan tanah. Sementara kekuatan satu orang besar, tanpa kaki di sekelilingnya dia tidak dapat menstabilkan tubuhnya. Tubuh Zhao Wuji di bawah kekuatan pendorong kaki Soai Wu segera dibawa berputar di udara. Saat ini, tubuhnya masih terikat dengan rumput biru perak Tangsan, seperti gulungan kubis raksasa berwarna biru dan hijau. Memiliki 7 harta karun Ningrongrong dengan dukungan pagoda ubin mengkilap, tidak peduli apakah itu Tangsan atau Xiao Wu, sekarang mereka menunjukkan kekuatan roh yang sudah melampaui tingkat peringkat ke-30. Tubuh Xiao Wu berputar dengan cepat di udara tiba-tiba berbalik, dengan paksa mendorong tubuh Zhao Wuji. Kedua tangan ditopang di tanah,
Dia langsung membuat gerakan menggunting dengan kakinya. Jika ini adalah orang biasa, pertama-tama leher dengan kedua kaki Xiao Wu akan langsung patah, akhirnya lebih jauh jatuh di atas kepala mereka. Mengandalkan backflip yang besar, untuk drop kali ini Xiao Wu sudah menggunakan kekuatan penuhnya. Memutar dan berputar juga cukup lucu. Suara teredam Zhao Wuji bergema di udara. Xiao Wu tiba-tiba merasakan tubuhnya yang berputar dengan cepat tiba-tiba tidak dapat bergerak. Kedua kakinya tiba-tiba lagi tidak dapat mendorong lawan. Dengan suara kuat yang tiba-tiba, tubuh aslinya yang membalik ke belakang tiba-tiba dengan paksa diangkat kembali. Dengan suara peng, tanaman merambat di seluruh tubuh Zhao Wuji meledak. Berhamburan ke segala arah, kedua kakinya kembali menempel dengan stabil di tanah. Tapi saat ini, ekspresi Zhao Wuji tiba-tiba berubah sedikit. Dengan raungan rendah, tubuhnya tiba-tiba mengembang. Seluruh tubuh yang awalnya berotot menakutkan secara praktis berkembang menjadi 2 kali ukurannya. Bahkan tinggi dalam sepersekian detik juga tumbuh 1 meter. Seluruh orang menjadi sangat kuat. 7 cincin roh yang mempesona secara bersamaan muncul. Seperti yang dikatakan Dai Mubai, 2 kuning, 2 ungu, 3 hitam, 7 cincin roh mengerikan menempel di tubuhnya. Ding 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 ding. Suara renyah terkonsentrasi berulang naik dari punggung Zhao Wuji. Xiao Wu menggunakan kesempatan ini, jari-jari kaki dengan ringan menunjuk ke bahu Zhao Wuji, tubuh lentur yang menempel di dekat Zhao Wuji membalik ke bawah, kepang kalajengking terentang, seperti ular cepat yang berkelok-kelok di sekitar kiri Zhao Wuji pergelangan kaki, mengerahkan seluruh tubuh secara bersamaan. Suara jernih terkonsentrasi itu adalah Zhu Zuqing meluncurkan serangannya. Ketika dia pertama kali mulai menghindar, dia sudah benar-benar menunjukkan kecepatannya. Layak disebut Master Roh Pertempuran Sistem Serangan Ketangkasan. Kecepatannya sangat cepat, bahkan Dai Mubai agak tersentak kagum. Yang paling mengerikan adalah gerakan Zhu Zuqing tanpa jejak suara. Seluruh tubuh dengan tenang melompat, menyerang dengan tenang, tanpa energi yang terbuang, juga tanpa suara menembus kekuatan roh. Dai Mubai setelah peningkatan tubuh roh, memiliki 10 jari yang membentangkan bilah tajam seperti cakar harimau, tetapi Zhu Zuqing setelah menjalani peningkatan tubuh roh, cakar kucingnya berbentuk seperti paku. Setelah peningkatan tubuh, kedua mata Zhu Zuqing secara bersamaan berubah, mata kiri hijau tua, mata kanan biru jernih, rambut panjang secara alami jinak di punggungnya, tubuh dalam perjalanan meninggalkan sedikit fatamorgana, sehingga sangat sulit bagi orang untuk menangkapnya dengan tepat. Lokasi. Tapi serangannya juga memiliki daya tarik yang ekstrim. Cakar tajam yang secara khusus mencari tanda vital, sampai-sampai Zhao Wuji tidak punya pilihan selain melepaskan jiwanya. Waktu Zhu Zuqing untuk memasuki pertempuran digenggam dengan indah, tepat ketika Zhao Wuji mengirimkan kekuatan untuk menghancurkan rumput biru perak tangsan, dan terlebih lagi setelah menarik kembali tubuh Xiao Wu muncul saat mengendurkan kekuatannya. Jika tidak, kekuatan serangannya juga tidak akan cukup untuk membelah serangan Zhao Wuji. Tapi, setelah Zhao Wuji menyelesaikan peningkatan tubuh roh, serangan Zhu Zuqing tidak bisa lagi menghasilkan efek dengan mudah. Tubuh Zhao Wuji seperti cor dari baja, di bawah cakar kucingnya serangan kekuatan penuh, juga hanya bisa menusuk pakaian Zhao Wuji. Soft skill Xiao Wu dihentikan untuk pertama kalinya. Tidak peduli bagaimana dia menggunakan kekuatan, dia tidak dapat membuat tubuh Zhao Wuji bergerak selebar rambut. Bahkan setelah backflip, kedua tangannya mengenai sendi lutut Zhao Wuji, masih belum bisa memberikan efek yang sama. Xiao Wu di dalam hatinya sangat khawatir, tetapi saat ini dia benar-benar tidak memiliki sarana untuk menahan lawan. Nyatanya, bukan karena soft skill Xiao Wu tidak kuat, melainkan karena soft skillnya dikekang sepenuhnya oleh Zhao Wuji. Kemampuan tambahan cincin roh pertama Xiao Wu membutuhkan kelenturan tubuh untuk mengontrol menghentikan lawan untuk melepaskan, diklasifikasikan sebagai satu pukulan efek membunuh tertentu. Tapi sekarang jarak antara dia dan kekuatan Zhao Wuji memang terlalu jauh. Bahkan jika itu di bawah bantuan Tangsan, masih mustahil untuk menahan Zhao Wuji. Kecuali kekuatan rohnya mampu mendekati level Zhao Wuji. Bagi Zhao Wuji guru kekuatan fisik yang berpikiran tunggal ini, efek soft skillnya adalah yang terburuk. Dengan mematahkan rumput biru perak, ekspresi Tangsan segera menjadi pucat, tetapi saat ini dia tanpa sedikit pun keraguan, sudah melesat maju dengan langkah besar yang tiba-tiba, tanaman merambat tebal sekali lagi muncul di tubuh Zhao Wuji, menunda persiapannya untuk mengirimkan kekuatan. Saat, tepatnya, kemampuan cincin roh kedua rumput perak biru, efek generasi parasit. Dengan bantuan kesempatan saat ini, Tangsan sudah tiba sebelum Zhao Wuji, dan Zhu Zuqing juga diam-diam muncul di punggung Zhao Wuji, dari 2 cakar kucing yang satu mencengkeram tenggorokannya, satu di telinganya, mencari daerah terlemah tubuh manusia. Memanfaatkan peluang Zhao Wuji yang belum berjuang bebas dari rumput perak biru, tinju Tangsan tiba-tiba mengarah ke perut Zhao Wuji.
Zhao Wuji tertawa terbahak-bahak, juga tidak terburu-buru melempar rumput perak biru. Menguatkan perut, dengan sangat jelas, dia berpikir untuk melihat seberapa besar kekuatan yang dimiliki Tang San. Di mata Tang San berkilat cahaya, tawa Zhao Wuji tiba-tiba berhenti, karena dia heran menemukan, tinju Tang San yang tampaknya dengan kekuatan penuh menghantam perutnya ringan seolah-olah tidak ada. Tetapi dia karena oleh kekuatan roh yang berkonsentrasi di perutnya, segera perasaan muncul agak seolah-olah menggunakan kekuatan yang salah. Dengan kekuatan Tang San dan Xiao Wu tentu saja tidak cukup untuk memaksa tubuh Zhao Wuji. Tetapi jika itu adalah kekuatannya sendiri, itu berbeda. Tinju kanan Tang San yang berayun tiba-tiba menjadi telapak tangan menyerap, dalam sekejap mengerahkan kekuatan mundur controlling Kren Cacing Dragon, menarik tubuh Zhao Wuji untuk terhuyung-huyung ke depan. Secara bersamaan meregangkan kaki kanannya ke depan, menendang jari kaki Zhao Wuji. Bahkan jika kekuatan roh Zhao Wuji adalah tirani, dalam keadaan seperti ini dia kehilangan keseimbangan. Pemahaman waktu Tang San juga tidak kalah dengan Zhu King. Mengandalkan kecerdikan controlling Kren Cacing Dragon, dia menambahkan kekuatan Zhao Wuji sendiri ke miliknya untuk menggerakkan tubuh Zhao Wuji. Bangkit! Tang San berteriak keras, kedua lengannya mengeras, tanpa diduga oleh tubuh Zhao Wuji yang tiba-tiba terangkat. Xiao Wu. Saat Zhao Wuji benar-benar tidak sadarkan diri, kemampuan Xiao Wu juga akhirnya menunjukkan efeknya. Dua paha ramping dalam sekejap melilit pinggang Zhao Wuji, kedua tangan meraih pergelangan kakinya, di tubuhnya cincin roh pertama yang melepaskan cahaya, kemudian membawa tubuh Zhao Wuji berputar dengan ganas 3 kali di udara, menempatkan kepala Zhao Wuji ke bawah, membentur dengan keras ke arahnya. Tanah. Serangan Zhao King sebelumnya meskipun tanpa efek merusak, masih tanpa terasa mengganggu kemampuan adaptasi Zhao Wuji. Bersama-sama dengan kekuatan 3 orang, akhirnya menyelesaikan serangan ini. Sebuah pohon anggur perak biru tebal terbentuk di Xiao Wu membawa tubuh Zhao Wuji hendak menghantam tanah sesaat sebelum berputar di pinggangnya. Kepala Zhao Wuji ke bawah, berputar lagi ke arah tanah, tetapi Xiao Wu oleh rumput perak biru Tang San tiba-tiba dibawa ke atas, memutar dengan cerdik di udara tanpa jatuh. Hong, tubuh besar Zhao Wuji setelah tubuh roh membentur tanah dengan keras. Seluruh kepala tiba-tiba tenggelam sepenuhnya ke dalam tanah. Xiao Wu dengan gesit menjatuhkan diri, tepat di atas bahu Tang San, satu kaki di bahu kanan Tang San, kedua lengan terentang secara datar untuk menjaga keseimbangan tubuhnya, menghirup banyak udara. Dia sudah menggunakan kekuatan penuhnya dengan serangan barusan. Jika bukan karena naga penangkap derek pengendali yang cerdik dari Tang San, dia masih tidak akan bisa menyelesaikan jatuhkan pembunuhan soft skill tertentu dari 2 kemampuan cincin rohnya. Little Sun, kita tidak melakukannya terlalu berat? Xiao Wu agak gugup bertanya. Tang San menggelengkan kepalanya. Zhao Wuji masih belum menggunakan kemampuan roh. Dia melirik ke sisi di tanah. Saat ini, dupa itu hanya membakar sepertiga, itu saja. Tetapi di bawah serangan gabungan sebelumnya, 3 Tang San, Xiao Wu dan Zhu King bisa mengatakan tidak berusaha, menggunakan semua yang mereka miliki. Rumput perak biru parasit di tubuh Zhao Wuji dengan cepat ditarik oleh Tang San, dia tidak ingin rumput perak birunya lagi dihancurkan oleh lawan. Meskipun rumput perak biru tidak mengkonsumsi banyak kekuatan roh, selalu ketika dihancurkan konsumsi kekuatan rohnya luar biasa besar. Kedua lengan Zhao Wuji didorong ke tanah, menarik kepalanya keluar. Sebelumnya mereka tidak melihat dengan hati-hati, sekarang bisa melihat dengan jelas penampilannya setelah peningkatan tubuh roh. Seluruh tubuh Zhao Wuji ditutupi oleh lapisan bulu coklat tebal, tinggi badannya tiba-tiba sudah melebihi 2,50 meter, otot-otot di seluruh tubuhnya melingkar seperti naga, coklat muda menampakkan suasana tirani, 7 cincin roh terus-menerus berputar secara ritmis di sekitar tubuhnya.